Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Kita hari ini akan membuat Erlen Meyer ya dengan ukuran kanvas 2000 kali 2500. Kita langsung aja import sketsanya seperti ini ya. Kemudian kita ganti jadi multiply dan kita turunkan opacity-nya. Di sini aku menggunakan di pen hard untuk langsung mewarnai sketsanya. Di sini aku menggunakan warna hijau, tapi nanti di akhir aku ganti warnanya. Yang pertama kita pakai ruler yang oval ya teman-teman untuk membuat bagian mulut Erlenmeyernya. Oke, kita pas-pasin dulu di sketsanya. Kemudian langsung kita gambar aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita bikin juga kita pakaikan juga ruler yang simetri agar mempermudah kita ketika menggambar si Erlenmeyernya. Kita ikutin aja sketsanya dan kita bucket tool jangan lupa diganti untuk layernya. Kemudian di sini aku tambahkan layer dan aku taruh di bagian bawahnya untuk bagian mulut bagian dalam ya teman-teman. Jadi layernya kita taruh di bagian bawah dan aku bucket tools juga. Selanjutnya aku tambahkan layer di atasnya dan aku clipping. Di sini aku ingin menambahkan larutan berwarna kuning. Nah, ini nanti larutannya di akhir aku ganti warna juga ya, teman-teman. Ini ikutin aja dulu. Untuk warnanya nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan warna hasil akhirnya ya, teman-teman ya. Kemudian di sini aku tambahkan layer dan aku taruh di bawah Erlenmeyer ya untuk tangan. Teman-teman abaikan saja untuk bubble-bubble di situ karena nanti aku hilangkan. Di sini aku tambahkan layer di atas layer tangan. Aku bikin untuk bagian tangannya ya, tadi layer lengan, ini untuk layer tangannya. Jadi dia pakai sarung tangan gitu warnanya ungu ya, teman-teman. Kemudian aku tambahkan lagi layer di atas layer tangannya. Ini untuk pipet ya, teman-teman. Kemudian untuk pipetnya aku menggunakan masih dengan warna yang sama, warna hijau. Kemudian di sini aku bikin folder untuk pipetnya. Setelah itu aku tambahkan layer baru di atas layer pipet. Di sini aku bikin untuk tangan lagi. Jadi tangannya ada 2 layer karena untuk pipet itu kan dipencet ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi untuk tangannya ada 2 layer. Kemudian di sini aku suntik lagi warna kacanya. Aku bikin untuk tabung reaksinya seperti ini ya, teman-teman. Ikuti aja sketsanya seperti ini. Kemudian kita bucket tools lagi nanti. Oke, kita tambahkan layer dan kita taruh di bagian bawahnya untuk bagian dalam tabung reaksinya, dan aku tambahkan folder untuk tabung reaksi ini, aku ganti nama. Kemudian setelah itu aku tambahkan lagi layer di atas layer tabung reaksinya ya. Di sini aku kasih larutan warna pink ya, teman-teman ya. Selanjutnya di sini aku mau geser dulu untuk tangannya ini karena tabung reaksinya aku ubah posisinya, jadi kita menggunakan lasso ya untuk menggeser tangannya seperti ini. Kita pas-pasin aja ya teman-teman. Kemudian aku balik lagi ke layer tangan. Di sini aku bikin sepatunya, jadi dia pakai sepatu warnanya sama seperti sarung tangannya warna ungu ya. Aku lasso, kemudian aku duplicate layernya dan aku pindahkan ke sepatu yang satu lagi, kemudian aku merge ya. Oke, selanjutnya di sini aku akan membuat kacamata. Untuk kacamata di sini aku pakai warna pink, tapi nanti di akhir aku ganti lagi warnanya. Ikutin aja dulu ya teman-teman ya. Setelah itu aku tambahkan bingkai bagian tengahnya. Oke, kemudian aku balik ke layer larutannya, teman-teman. Layernya aku lock dan aku ganti warnanya menjadi pink. Kemudian setelah itu di sini aku tambahkan motif dia love gitu. Jadi motif yang bulat-bulat tadi ya, polkadot kuning itu aku hapus, aku ganti jadi motif love seperti ini. Kemudian untuk kacamatanya juga aku lock dan aku ganti jadi warna kuning. Oke, selanjutnya di sini aku
Alpalok untuk layer, Erlen Mere juga aku ganti warnanya jadi biru supaya nanti ketika kita bikin kaca lebih mudah ya. Ini aku lakukan juga untuk, pipet dan tabung reaksinya. Jadi tabung reaksi dan pipetnya kita ganti warna menjadi biru. Oke, selanjutnya di sini aku akan, menggambar bagian pinggirannya ya, teman-teman. Di sini aku menggunakan bantuan tools, ruler yang ini ya, yang apa sih itu namanya, aku lupa namanya apa tadi. Kita langsung pakai aja dia di bagian yang telunjuk itu ya. Kita sesuaikan, bentuknya dengan erlenmeyer supaya lebih rapi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa geser-geser agar, dia beloknya tuh lebih, rapi seperti itu. Teman-teman bisa lanjutkan untuk di semua sisi pinggirannya sebagai efek, dia itu seperti kaca yang bisa diisi gitu ya, karena kalau misalnya flat itu nggak kelihatan efek kalau dia itu, ada ruangannya, seperti itu. Nah, ini kemudian setelah itu untuk bagian dalamnya juga, bagian dalam Erlenmeyer juga, ini untuk layer yang bagian dalam di sini aku berikan juga efek kacanya ya teman-teman ya. Kemudian aku rapi-rapikan untuk bagian efek kaca yang pinggir-pinggirnya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di sini aku tambahkan layer lagi di atas layer pinggirannya dan aku clipping. Di sini aku mau memberikan lagi efek kaca warna putih. Jadi dia ini seperti efek yang memantul ya. Di sini kita menggunakan lagi drawing tools yang curve gitu. Jadi kita tinggal titik-titikin lagi di pinggiran efek yang biru tadi ya. Jadi efek yang biru tadi itu nempel dengan efek yang warna putih. Jadi di sini ada efek pantulan cahaya putih seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya lebih rapi di sini aku menggunakan drawing tool yang kurvanya, yang curve-nya itu sedikit demi sedikit ya. Jadi dia akan, lebih rapih gitu ya. Jadi teman-teman gak usah geser-geser lagi. Untuk bagian yang biru tadi kalau misalnya teman-teman mau caranya seperti ini juga boleh ya teman-teman ya. Senyamannya teman-teman aja. Lakukan sampai selesai untuk di semua sisinya. Nah, ini jangan lupa juga untuk bagian mulut Erlenmeyer ya teman-teman kasih juga efek cahaya yang memantul ini ya. Kemudian selanjutnya di sini aku juga bikin efek cahaya memantul di body si Erlenmeyer-nya. Seperti ini kita ikuti aja bentuknya karena biasanya cahaya yang memantul itu juga mengikuti bentuk dari alat gelasnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian setelah itu kita balik ke layer, ini yang love-love ini ya. Jadi di sini itu dia seperti ada percikan-percikan love. Oke, kemudian, untuk percikan love-nya di sini aku mau kasih dia efek supaya dia lebih 3 dimensi juga ya, teman-teman ya. Di sini aku clipping, aku alpalok ya. Aku berikan warna yang lebih gelap untuk shading-nya. Kemudian, aku berikan di semua love seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi dia tuh terlihat bervolume gitu, nggak flat. Kemudian untuk, bagian yang berlawanan dari, shading-nya itu aku berikan warna yang terang sebagai highlight-nya seperti ini ya. Nah, jadi love-nya itu terlihat seperti kepingan-kepingan ya, nggak flat. Oke, kemudian di sini aku lasso dan aku duplicate ya teman-teman, aku perbanyak dengan ukuran-ukuran yang, lebih kecil atau lebih besar, pokoknya ukuran-ukurannya itu variatif aja ya teman-teman.
Oke, selanjutnya aku ke layer larutannya, kemudian aku alpalok di sini ya teman-teman ya. Aku berikan dia efek supaya dia terlihat bahwa larutannya itu ada permukaannya seperti ini ya. Di sini aku menggunakan warna yang lebih terang ya supaya dia terlihat di atasnya itu ya datar seperti larutan pada umumnya gitu ya teman-teman. Ada permukaan di bagian atasnya seperti ini. Kemudian kita pilih juga warna yang gelapnya. Kita berikan dia efek di bagian atas pinggir warna yang terang tadi seperti ini teman-teman. Kemudian masih menggunakan drawing tools yang curve di sini untuk bagian sebelah ujung sebelah bagian sananya aku berikan efek warna yang lebih gelap juga ya supaya lebih jelas terlihat luas permukaannya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian shading dan highlight yang halusnya ya, teman-teman ya. Di sini aku menggunakan airbrush ya. Teman-teman bisa pilih menggunakan airbrush yang manapun atau teman-teman bisa juga menggunakan brush lain, boleh ya, teman-teman ya. Di sini aku memberikan shading untuk larutannya ya. Di sini aku menggunakan warna yang lebih gelap, kemudian aku timpa-timpa lagi dengan menggunakan warna yang lebih terang supaya larutannya terlihat efeknya lebih bagus seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman sesuaikan untuk shading dan highlightnya sesuai dengan style teman-teman masing-masing boleh. Ini juga berlaku untuk bagian larutan yang permukaan atasnya teman-teman ya. Silahkan teman-teman berikan shading dan highlight supaya dia lebih terlihat efek permukaannya seperti ini. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ke bagian yang lain ya. Di sini aku menggunakan brush crayon. Jangan lupa untuk layernya kita tambahkan dan kita ganti multiply untuk shading seperti ini ya teman-teman. Kita berikan shading di bagian-bagian yang jauh dari cahaya. Kemudian di sini aku tambahkan lagi layer, aku clipping dan aku ganti screen. Warna yang aku gunakan sama dengan warna dasar ya teman-teman. Untuk highlight ini kita pakai blending mode-nya yang screen. Kita tinggal tambahin di bagian-bagian yang ingin kita shading seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian tabung reaksi ya, bagian-bagian kaca yang di atas ini kita tambahkan layer, kemudian kita multiply ya teman-teman, kita suntik warnanya. Dan di sini aku menggunakan Velty Pen Art seperti yang tadi ya teman-teman ya. Kita berikan dia efek kaca untuk bagian mulutnya seperti ini, kemudian untuk bagian pinggir-pinggirnya juga kita berikan efek kaca. Nah, di sini aku mengisi dulu bagian dalamnya supaya dia terlihat lubangnya ya. Ini untuk memberikan efek lubangnya ya. Nah, oke, kembali ke bagian layer yang tabung besarnya, maksudnya tabung panjangnya. Di sini kita tambahkan layer, kemudian kita tetap pakai multiply ya, dan kita menggunakan drawing tools yang curve lagi. Ini di atas layer larutannya ya, teman-teman ya. Kita berikan efek uh, kaca tebal, tebal, tebal kacanya untuk bagian pinggir-pinggirnya, dan jangan lupa bagian pinggir mulutnya juga ya teman-teman. Kemudian jangan lupa juga kita berikan efek cahaya memantul ya. Kita tambahkan layer dengan blending mode-nya normal aja, kita pakai warna putih. Nah, di sini aku berikan efek cahaya yang memantul di bagian bodinya aja langsung ya. Jadi bagian tengah, bagian pinggir-pinggir yang nempel sama biru nggak usah, karena dia kecil ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian di sini aku tambahkan layer, aku clipping dan aku multiply untuk aku membuat shading si larutannya. Nah, di sini larutannya aku mau buat juga seperti dia ada permukaannya ya. Makanya di sini aku suntik warna, kemudian aku pergelap warnanya seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita ganti brushnya menjadi airbrush yang triangle dan kita berikan dia shading lagi di bagian-bagian dalam larutannya supaya larutannya terlihat ada volumenya seperti ini. Jangan lupa shading dan highlighting juga seperti ini ya teman-teman.
Kemudian lanjut kita ke bagian tangan dan kaki, kita tambahkan layer, kita suntik warnanya, kita pakai krayon lagi, kita berikan shading. Untuk shading di sini seperti biasa dengan menggunakan layer yang di clipping dan kita ganti menjadi multiply. Begitu juga untuk yang highlight ya, kita tambahkan layer, kita clipping dan kita ganti blending mode-nya menjadi screen seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke bagian folder yang pipet ya, teman-teman. Ini untuk kaca, kita berikan juga efek yang sama seperti kaca-kaca sebelumnya. Teman-teman tinggal tambahin aja warna gelap dengan menggunakan layer multiply dan teman-teman gunakan drawing tools yang curve. Teman-teman bentuk seperti bentuk aslinya di pinggirannya. Ya, seperti ini supaya dia terlihat ada tebalnya, ada bagian tebalnya seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi layer dan kita berikan juga bagian yang cahaya memantulnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini aku masih memberikan cahaya-cahaya yang memantul. Di sini aku ke bagian bulb pipetnya ya. Aku tambahkan layer, aku clipping dan aku multiply, aku suntik warna aslinya dan aku berikan highlight dan shadingnya dengan cara yang sama, multiply dan screen diganti blending mode-nya. Oke, untuk bulb pipetnya sudah selesai. Kemudian jadinya seperti ini dan sekarang aku mau ke bagian kacamata ya. Di sini untuk kacamatanya juga aku mau kasih dia shading dan highlight seperti biasa. Di sini aku menggunakan krayon, ini warnanya kayaknya masih terlalu muda ya, kurang jelas gitu. Teman-teman kalau misalnya mau bentuk kacamatanya mau beda juga boleh ya. Ini aku ganti warnanya lebih gelap supaya dia shadingnya lebih terlihat. Kita tambahkan aja shading di bagian tengah-tengahnya, kemudian di bagian luarnya juga kita berikan highlight juga seperti ini ya teman-teman. Kita berikan highlight di sekeliling kacamatanya. Oke, ini bintang utamanya sudah selesai, teman-teman. Di sini aku mau ganti-ganti backgroundnya dulu. Teman-teman bebas ya menggunakan background warna apa saja. Silakan teman-teman berkreasi sekreatif mungkin. Setelah menemukan background yang cocok, di sini aku tambahkan lagi layer dan aku mau kasih dia pattern ya teman-teman. Untuk tekstur di bagian belakang dan bagian gambarnya di sini aku pakai yang hemp seperti ini ya. Ini dia agak burem banget. Kita coba ganti-ganti untuk blending mode-nya. Oke, akhirnya aku di sini pilih multiply dan aku turunin opacity-nya, kemudian aku perbesar supaya teksturnya terlihat lebih besar. Nah, di sini aku ganti lagi warna backgroundnya ya. Aku masih coba cari warna background yang cocok. Oke, kemudian di sini aku duplicate foldernya ya teman-teman ya. Foldernya di sini aku flatten untuk yang satu. Kemudian aku alpha lock dan aku kasih warna hitam. Oke, setelah itu di sini aku berikan dia bayangan, jadi dia terlihat berdiri gitu. Dan bayangannya aku turunkan opacity-nya. Jadi seperti ini hasil akhirnya ya teman-teman. Teman-teman bisa gabungkan dia menjadi satu folder si Erlenmeyer dan si bagian bayangannya supaya nanti kalau misalnya teman-teman gerak-gerakin dia bisa jadi satu kesatuan seperti ini ya. Di sini aku mau coba sesuaikan untuk ukuran dan posisinya. Jadi ini rencananya nanti aku akan membuat tulisan ya teman-teman. Nah, oke, ini udah hasil akhir gambarnya. Kemudian di sini aku aktifkan gridnya ya. Kemudian aku di sini mau bikin lettering seperti ini ya, teman-teman. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Teman-teman silahkan membuat gambar seperti yang aku contohkan.
Oke, jadi karena teman-teman kemarin udah belajar bikin Erlenmeyer, kemudian bikin labu takar juga, untuk alat gelasnya teman-teman silakan pilih alat gelas apapun yang teman-teman suka, atau kalau misalnya teman-teman mau beda nih, nggak mau Erlenmeyer atau labu takar, maunya gelas ukur misalnya gitu, itu boleh banget ya. Silakan teman-teman googling bentuk-bentuk alat gelasnya. Kemudian untuk tulisannya juga bebas ya teman-teman, tetapi tulis hal-hal yang baik. Kemudian untuk tulisannya teman-teman tidak harus lettering ya, teman-teman bisa menggunakan font saja. Oke teman-teman, selamat mengerjakan, semoga Allah mudahkan.